Gimana, Pak? Halo? Ya, gimana? Ya, kami dapat informasi dari sejumlah media yang menunjukkan bahwa ada beberapa korban luka akibat peristiwa ledakan ini terjadi. Bagaimana dengan kondisi mereka? Apakah sudah terdata berapa banyak jumlah korbannya dan bagaimana upaya untuk memberikan pertolongan kepada mereka saat ini? Kalau pertolongan tetap kita berikan karena IGD dan penanganan darurat kita sudah turun. Tapi untuk pendataan jumlah pasien sedang berlangsung. Oke, Dok, kami ingin tahu juga histori mengenai rumah sakit ini. Apakah memang ini rumah sakit baru atau memang sudah lama sempat melakukan renovasi? Mungkin misalnya bisa Anda informasikan itu? Rumah sakit ini berdiri di tahun 2013, Kak. Baik, terakhir renovasi kapan? Apakah mungkin memang ada kelalaian misalnya pada saat terakhir renovasi sehingga terjadi ledakan seperti ini atau seperti apa? Mungkin Anda punya gambaran begitu kepada kami. Belum banyak informasi yang bisa saya berikan karena di sini kami masih sibuk untuk mengurus pasien, Pak. Ya. Oke, baik, Dok. Kalau kita lihat di dalam ini ada orang di dalam ruangan ini berhamburan semuanya keluar. Nah, ini Anda bisa menjelaskan video yang beredar di jagat lini masa, ini apakah bagian dari poliklinik, dekat bagian sebelah mana persisnya, Dok? Terus terang saya belum lihat media sosial ini, Bu, karena saya memang fokusnya ke sini, ke lokasi. Baik, kami melihat videonya ini ada satu ruangan, lotengnya, atapnya, plafonnya seperti terbakar begitu, banyak abu hitam begitu di atasnya, mungkin. Apakah memang ini salah satu pusat lokasi ledakan begitu? Mungkin Anda sempat melihat ke lokasi ini? Belum bisa saya identifikasi, Pak. Oke. Nah, Dok, sebetulnya rumah sakit ini saya bisa koordinasikan pasien ini karena kebetulan ini membutuhkan koordinasi saya. Baik. Ada dokter lain mungkin yang bisa kami konfirmasi mengenai hal ini, Dokter Selvi? Sehingga kami bisa. Sepertinya belum bisa karena kita masih ke pasien. Oke. Baik, terima kasih Dokter Selvi. Selamat bertugas kembali. Kita tentu terus ingin mengetahui, menggali informasi apa sebetulnya yang menjadi penyebab peristiwa ledakan di sebuah rumah sakit. Informasi yang kami dapatkan bahwa ada beberapa korban luka akibat peristiwa ini dan beberapa di antara mereka adalah pasien yang tengah menunggu giliran untuk menerima perawatan dari dokter rawat jalan Al-Fatihah. Dan tadi disampaikan bahwa narasumber kami dari Ibu Dokter Selvi yang mengatakan bahwa seluruh pasien saat ini dievakuasi, baik itu pasien UGD ataupun juga pasien yang menjalani rawat inap. Betul sekali, termasuk operasional dari rumah sakit otomatis dihentikan sementara waktu karena memang kalau melihat kondisi dari rumah sakit ini sepertinya memang tidak kondusif lagi untuk beroperasi secara normal, apalagi ini salah satu ruangan yang kemungkinan merupakan ruang perawatan juga, lalu ruang poliklinik mungkin yang kita bisa belum konfirmasi lagi karena sampai saat ini pihak dari Direktur Rumah Sakit Semen Padang juga belum bisa mengkonfirmasi, belum melihat lini masa, artinya belum melihat juga video yang sedang beredar saat ini. Tapi bisa dikonfirmasi juga oleh yang bersangkutan bahwa memang terdengar satu kali ledakan yang cukup keras yang mengakibatkan kondisi seperti yang kita lihat di layar kaca pada saat ini. Semua pasien yang berada di lokasi di Rumah Sakit Semen Padang dipindahkan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita juga dengar informasi bahwa ambulans hilir mudik mengantarkan para pasien. Ini menjadi tugas yang tidak mudah karena bisa dibayangkan ada puluhan pasien mungkin yang berada di sana untuk kemudian dipindahkan satu persatu, apalagi kondisi mereka dalam keadaan sakit sehingga perlu pemantauan kesehatan yang lebih intens, tidak hanya sekedar pemindahan tapi juga memang harus memikirkan kondisi dari para pasien tersebut. Ya, peristiwa ledakan ini pemirsa terjadi pada pukul sekitar 15:53 waktu Indonesia bagian barat tadi, di mana pada saat itu tentu jam operasional rumah sakit masih berjalan pemirsa untuk poli umum begitu, dan ada beberapa korban yang menjadi korban luka tentunya dari peristiwa ini akibat terkena mungkin material dari ledakan. Kita tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya sampai sekarang, kami masih terus mencari informasi. Ada yang mengatakan dugaan
dugaan mungkin ada kebocoran gas atau berbagai dugaan lainnya. Tapi sampai sekarang pemirsa, peristiwa ini belum terkonfirmasi apa menjadi penyebabnya, termasuk berapa banyak jumlah korban, seperti apa luka terparah yang diderita oleh para korban yang pada saat itu mereka datang ke rumah sakit ingin berkonsultasi kepada dokter. Tapi kalau dari gambar yang kita lihat pemirsa, memang sudah tampak jelas sumber ledakan ini berasal dari plafon di salah satu ruangan di Rumah Sakit Semen Padang. Tampak kita lihat ada kabel-kabel yang jatuh, Alfat, begitu ya. Kemudian juga ada plafon dan kita juga tidak tahu apakah mungkin ada pipa-pipa di sana. Tadi kami juga sempat mengkonfirmasi kepada pihak rumah sakit apakah mungkin di atas ada jaringan-jaringan kabel tertentu atau mungkin di atas juga ada saluran-saluran udara atau mungkin di atas juga ada saluran gas. Tapi sampai saat ini pemirsa belum dapat dipastikan apa yang menjadi penyebabnya. Belum diketahui secara pasti sebelum ledakan ini terjadi, apa material ataupun benda yang ada di plafon tersebut. Nah, proses evakuasi tetap terus dilakukan, baik untuk pasien yang berada di IGD, kemudian juga untuk pasien yang tengah menjalani rawat inap silih berganti. Tentu proses evakuasi ini yang didahulukan pemirsa, dan sampai saat ini pihak rumah sakit masih sibuk untuk memberikan layanan untuk mengevakuasi para pasien di rumah sakit. Baik, kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami kontributor TV One di Padang. Ada Agus Wahyudi di sana. Yudi, Anda bisa, Wahyudi Agus, bisa Anda kabarkan kepada kami mengenai kondisi terbaru di sana, silakan. Ya, Alfat, saya sekarang, saat ini saya sekarang berada persis di Rumah Sakit Semen Padang Hospital, di mana saat ini dilakukan evakuasi terhadap pasien-pasien rumah sakit yang hendak dipindahkan dari rumah sakit ini, karena untuk jumlah korban ini kita belum mengetahui pasti berapa jumlahnya, karena belum ada konfirmasi dari pihak terkait untuk jumlah korban yang terdapat dalam peristiwa meledaknya di salah satu ruangan di Rumah Sakit Semen Padang Hospital ini. Demikian, apa? Yudi, Anda bisa mengarahkan kamera Anda untuk melihat kondisi di sekitar rumah sakit. Ya. Baik, Yudi, Anda bisa gambarkan seperti apa di sana kesibukannya, Yudi? Kesibukan evakuasi, ya, ini merupakan kesibukan evakuasi petugas ambulan, petugas pemadam kebakaran serta badan penanggulangan bencana tempat terkait pasien-pasien yang hendak dipindahkan dari rumah sakit ini, tapi kita belum bisa memastikan dipindahkan kemana. Yang penting sepertinya ke rumah sakit seperti Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang atau Rumah Sakit Resmi Yogan Padang. Nah, ini terlihat jumlah ambulan yang keluar dari tempat ini untuk memindahkan pasien, mungkin hampir lebih dari 10 unit ambulan yang dikerahkan untuk memindahkan pasien yang ada di sini. Demikian, Alvan. Ya. Yudi, apakah lokasi ledakan bisa Anda akses begitu? Anda bisa melihat secara lebih dekat? Apakah atau memang sudah tertutup secara total? Ya, kita akan coba merapat untuk masuk ke dalam ruangan rumah sakit ini, di mana sumber dari ledakan yang diduga terjadi tersebut. Kita belum mengetahui dari mana sumbernya. Ledakan yang barusan terjadi pukul 4.30 tadi. Ya. Jadi begini suasananya rumah sakit ini, sepertinya mengalami mati lampu ini terjadi pemadaman. Demikian. Ya, Yudi, Anda bisa ceritakan mungkin bagaimana sejarah atau history dari rumah sakit ini? Rumah sakit ini sudah berapa lama dibangun? Apakah sebelumnya sempat ada renovasi? Ya, sebenarnya Rumah Sakit Semen Padang Hospital ini merupakan rumah sakit yang tergolong rumah sakit canggih atau mewah, di mana bangunannya sangat tinggi sekali, kurang lebih dari 6 atau 7 lantai, yang dibangun sekitar 5 atau 8 tahun yang lalu di kawasan Baita Padang ini. Rumah sakit ini dulunya merupakan rumah sakit khusus karyawan PT Semen Padang yang dibangun di kawasan pabrik Semen Padang di Indarun. Namun karena tingginya permintaan pelayanan kesehatan di Kota Padang terutama atau di Sumatera Barat, maka manajemen memutuskan untuk membangun rumah sakit ini dengan luas pelayanan terhadap pasien lebih besar daripada sebelumnya, dan dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih di rumah sakit ini. Dan ketika COVID-19 yang lalu, memang rumah sakit ini salah satu rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19 beberapa tahun lalu. Demikian, Pak. Ya, Yudi, kami ingin tahu, ini kita lihat ada garis kuning, garis polisi di situ yang terbentang di depan pintu rumah sakit, tapi kita lihat juga masih banyak orang-orang yang berada di balik garis polisi ini. Apakah memang ini adalah para petugas kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan, atau ini bagian dari pihak rumah sakit, atau bagaimana?
Nah, sepertinya sore ini masih fokus kepada evakuasi pasien barangkali ya, belum kepada penyelidikan, makanya dipasang oleh polisi atau polisi lain untuk agar masyarakat umum tidak masuk ke dalam. Jadi yang bisa masuk ke dalam hanya petugas dari pemadam kebakaran maupun petugas rumah sakit sendiri yang melakukan evakuasi. Demikian apa? Yudi, Anda mencium tidak mungkin aroma-aroma yang cukup menyengat dari depan rumah sakit, karena kalau kita lihat ledakan tampaknya mungkin bersumber dari bagian depan, begitu ya Yudi ya? Anda mencium mungkin aroma menyengat pasca terjadinya ledakan di sana? Ya, saat ini saya berada di sini tidak ada merasakan bau yang menyengat ataupun bau dari sesuatu yang terbakar atau bahan kimia yang terbakar ataupun yang berasal dari sebuah ledakan. Namun sumbernya itu yang belum diketahui. Tadi juga ada informasi bahwa berasal dari lantai 4. Namun ada juga informasi yang menyampaikan bahwa ini berasal dari lantai 1. Cuman yang pasti ada gambar yang kami sampaikan tadi bahwa lagi ada ledakan di dalam salah satu ruangan di mana semua pegawai karyawan maupun petugas medis terpaksa dievakuasi keluar. Demikian apa? Baik, Yudi, kami akan beri Anda kesempatan untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai hal ini. Sementara itu kita sudah tersambung bersama dengan Kabid Humas Polda Sumbar, ada Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Selamat sore, Pak Kabid. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Kabid, Anda sudah mendengar informasi atau sudah mungkin berada di lokasi untuk kemudian mencari tahu lebih lanjut mengenai apa yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang ini, Pak Kabid? Ya, jadi saat ini yang berada di TKP Kapolresta Padang dengan perwira-perwira stafnya dan anggota dalam rangka yang pertama adalah mengidentifikasi kejadian itu terjadi disebabkan oleh apa, kemudian juga mengevakuasi korban-korban ke rumah sakit terdekat, begitu Mas. Ya, sudah berapa banyak korban yang berhasil didata sampai sejauh ini, Pak? Nah, untuk korbannya sampai saat ini masih ada pendataan. Sementara yang sudah dievakuasi adalah pasien-pasien yang memang ada di Rumah Sakit Semen Padang ke 3 rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Siti Rahma, kemudian Rumah Sakit Unan, kemudian Rumah Sakit M. Jamil. Begitu Mbak, untuk korbannya masih kita data-data dari lapangan. Oke, indikasi awal atau analisa awal dari pihak kepolisian, apa yang menjadi penyebab ledakan ini Pak? Nah, jadi ini baru informasi awal, jadi ada outdoor AC sentral itu yang di lantai 6, informasinya itu meledak. Ya, bisa meledak diulang Pak? Karena ada orang kerja di atas. Jadi AC sentral. Outdoor AC sentral. Baik. Itu di lantai 6 itu meledak. Diinformasikan karena ada orang bekerja di atas itu. Nah, ada nggak kaitannya, ini lagi kita cek. Baik. Ada orang bekerja. Kemudian begitu meledak yang di atas, itu kemudian nyambung ke outdoor di lantai bawah gitu loh, di ruang tunggu itu yang lebih keras ledakannya, nyamber ke bawah gitu. Nah, ini juga belum tahu kenapa kok bisa nyamber ke bawah gitu kan. Nah, itu yang lebih keras ledakannya sehingga ruang tunggu itu plafonnya jebol semua itu. Oke. Nah, kondisi di lantai 6 sendiri tempat awal ledakan yang rusak itu bagaimana, Pak? Apakah ledakan ini memberikan dampak? Ya. Apakah ledakan ini memberikan dampak untuk semuanya, Pak? Seluruh lantai? Ya, sebagian pecah-pecah karena ledakannya nggak begitu besar. Yang ledakannya besar itu yang di bawah. Dampak dari atas tuh nyamber ke bawah, kemudian meledak di bawah itu dekat lift. Nah, terus sehingga hancur itu ruang tunggu rumah sakit itu, plafon-plafonnya hancur semua, turun semua, sehingga operasional rumah sakit ini dihentikan dan seluruh pasien sudah dievakuasi. Nah, untuk korbannya ini masih diidentifikasi, masih dicek jumlahnya berapa. Oke, informasinya lantai 6 ini pengoperasiannya untuk apa Pak? Lantai 6 ini untuk ruang perawatan. Oke, rawat inap ya Pak ya? Iya, iya. Di situ kan tadi Bapak mengatakan ada pekerjaan untuk katakanlah mungkin servis AC ataupun juga mungkin perbaikan AC. Nah, sudah ada keterangankah dari para pekerja di sana Pak
kenapa bisa terjadi tampaknya trouble di lantai 6 AC-nya kemudian berlanjut ke lantai dasar di ruang tunggu? Nah, itu yang masih dicek. Masih diidentifikasi sampai saat ini apakah ada kaitannya dengan yang bekerja di atas sehingga menyebabkan outdoor AC sentralnya itu meledak gitu loh. Masih dicek ada nggak kaitannya dengan itu, ada nggak kelalaiannya dari orang yang bekerja di atas itu. Jika dalam kasus ledakan seperti ini, jika nanti kemudian ditemukan ada kelalaian, artinya ini bisa mengarah ke ranah pidana begitu, Pak Kabid? Oh iya, jelas itu. Jelas itu nanti akan larinya ke pidana kalau ada kelalaian. Oke, ancamannya Pak? Ancamannya minimal 5 tahun kalau ada yang meninggal. Oke. Nah sejauh ini kalau hanya luka-luka saja. Sejauh ini untuk kondisi korban, terutama mereka yang berada di lokasi ledakan yang terdampak cukup parah di bagian poliklinik di lantai 1, itu kondisinya seperti apa Pak? Kondisi luka mereka yang mereka alami seperti apa? Separah apa Pak? Karena kalau kita lihat cukup besar ya ledakannya Pak ya dari video yang beredar. Ya, nanti ini baru diidentifikasi Mbak, masih campur gitu kan tadi dengan pasien-pasien yang turun dari atas, kemudian yang sudah di opname gitu kan, masih campur gitu. Makanya masih bingung kita, masih belum teridentifikasi data yang sesungguhnya seperti apa. Oke, tentu ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, ada pemadam kebakaran, kalau kita lihat ya, ada tim lain mungkin. Anda bisa konfirmasi Pak mengenai petugas-petugas mana saja yang kemudian saat ini sedang berada di lokasi? Nah, sampai saat ini kami hanya baru itu yang kami dapat informasi, Mas. Nah, nanti kita komunikasi lagi dengan Kapolresta yang kebetulan ada di TKP. Kalau dari informasi yang didapatkan Pak, ada berapa banyak mungkin pasien yang berada di rumah sakit tersebut Pak yang harus dievakuasi? Karena kalau kita lihat begitu sibuk sekali proses evakuasi, dan ini mungkin termasuk satu rumah sakit yang cukup besar di Padang ya Pak ya? Ya, termasuk rumah sakit terbesar juga. Kurang lebih yang sudah dievakuasi 102 pasien yang ada di rumah sakit Padang, Semen Padang itu Mbak. Baik, Pak Kabid Humas, ditahan dulu karena kita akan jeda dulu. Kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di sini di Breaking News TV One.